Nah, kita bicara tentang kesenian Banyumas, ya, dan sejarahnya dan masa depannya, ya. Jadi kalau saya itu hanya peneliti zaman dulu, tahun 80-an itu penelitian saya. Dan saya meneliti itu kesenian Banyumas. Memang diutamakan wayang kulit, tapi juga lengger, ebeg. Dan itu jadi saya sadar itu satu hal yang sangat hebat kalau di Banyumas. Itu bikin Banyumas menonjol itu sebagai sesuatu daerah yang kaya sekali itu. Banyumas itu kaya seni itu. Kalau masa depan itu yang penting itu nomor satu itu sejarahnya tidak hilang itu. Nomor dua itu tahan hidup dan itu berkembang supaya masa depan itu jadi tetap ada semua wayang kulit Banyumasan, lengger, ebeg dan lain-lain itu, karena ada banyak yang lain yang saya kenal sedikit tapi tidak kenal sekali itu. Yang penting itu semua itu seniman itu jadi tidak hanya yang sepuh tapi yang muda itu, yang tetap ada semangat supaya masa depan itu tetap tahan dan sampai itu supaya Banyumas tetap terkenal tidak hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Misalnya ada beberapa seniman yang sudah ke Amerika, Pak Rasito, almarhum, Sigit Sugito, yang dalang yang sudah di Amerika, ada yang lain di Jepang, ada yang sampai ke Australia, ke mana-mana seluruh dunia. Jadi itu Banyumas itu sudah orang luar negeri itu sudah tahu itu apa itu Banyumas, itu daerah yang di Indonesia, di Jawa Tengah yang terkenal seninya. Itu yang penting itu jadi tetap tahan itu kalau ada minatnya orang masih khusus yang anak muda tetap belajar itu tetap tahan itu demi itu kesenian. Kalau kesenian apa itu tidak hanya itu budaya tapi identitas. Kalau mau tahu siapa orang Banyumas itu tahu dari seninya. Apa yang kira-kira bisa dilakukan untuk kedepannya? Yang untuk masa depan pokoknya itu tetap itu tahu tradisinya, tapi bukan artinya harus hanya jadi tetap pada tradisinya juga itu jadi itu supaya berkembang gitu. Jadi itu kalau ada kontemporer itu juga baik itu. Asalnya itu tidak lupa tradisinya itu. Jadi tradisi bisa memperpengaruhi itu kontemporer itu. Dan itu jangan pikir itu apa gunanya atau tidak ada hasilnya, karena siapa tahu waktu saya kenal Pak Rasito yang seniman yang agak terkenal di sini, dia masih miskin, belum punya rumah yang lengkap, masih rumah bambu itu, belum ada lantai, itu masih tanah itu. Tapi akhirnya dia jadi sering diundang luar negeri, paling sering di Amerika sampai bertahun-tahun mengajar di Amerika, bolak-balik Indonesia ke Amerika, sampai dia jadi itu punya nama besar. Ada yang lain yang luar negeri, ada yang tetap di sini yang juga tahan supaya seperti Mas Yusmanto yang tahan itu, yang kerja supaya kesenian Banyumas tetap hidup begitu. Jadi kita perlu itu orang yang betul-betul setia pada seninya supaya kita bersama itu, walaupun saya hanya orang asing tapi karena saya meneliti sampai itu bikin buku tentang wayang kulit Banyumasan, bertahan dan tetap semangat supaya masa depan itu tetap berkembang itu kesenian Banyumasan gitu.